Oke, adik-adik, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Sebelum ini, insya Allah kita belajar tentang hadis berdasar banyaknya perawi. Pembagian hadis berdasar banyaknya perawi. Jadi ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Lah, berikut ini kita akan belajar hadis, jenis hadis berdasar tingkat keabsahan atau tingkat kesahihan. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan, maksudnya nyampe ke Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya bersambung. Jadi dari satu orang ke berikutnya itu benar-benar pernah ketemu atau pernah bertemu, ya. Kemudian perawinya itu adil, kuat ingatan dan kecerdasan, termasuk juga tidak cacat hadisnya. Secara eksplisit barangkali bisa saya simpulkan. Jadi secara spesifik hadis itu dikatakan sahih jika sanadnya bersambung. Insya Allah paham maksudnya, ya. Jadi dari perawi atau yang meriwayatkan pertama itu nyambung terus sampai bawah. Yang kedua, perawinya, orang-orang yang tadi itu adil, jadi sudah balik, kemudian dia juga dikenal baiknya, ya. Jadi balik, udah bisa membedakan yang baik dengan yang benar, tidak zalim. Kemudian yang ketiga, syarat perawinya itu dhabit atau hafalannya itu kuat. Jadi bukan orang yang dikenal hafalannya lemah. Kemudian hadis itu tidak bercacat. Jadi maksudnya di antara perawinya itu bukan pendusta atau orang yang biasa disebut pembohong, atau orang yang memang tidak dikenal, atau disebut juga sebagai pelaku bid'ah, bukan. Itu nanti masuk kategori cacat nanti hadis. Yang terakhir, tidak janggal. Maksudnya tidak janggal itu penjelasannya, matannya atau isinya itu tidak berbeda dengan penjelasan dari hadis-hadis yang sudah dikatakan sahih sebelum. Ya. Jadi tidak janggal itu maksudnya tidak ada syak. Ini ada contoh di sini. Hadis yang diriwayatkan Baihaqi ini menjelaskan bahwa Nabi kalau mau membasuh telinga itu menggunakan air yang berbeda dengan yang digunakan untuk membasuh kepala. Oke. Sementara di hadis Muslim itu tidak disebut. Jadi hanya yang disebut itu adalah kalau Nabi mengusap kepalanya, jadi tidak menggunakan air sisa di tangannya. Jadi Nabi itu sekali ngambil setelah basuh basuh lengan, beliau itu membasuh kepala itu dengan air, bukan air sisa di kedua tangan.
Nah, karena berbeda penjelasannya dengan hadis yang lebih sahih, maka hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi ini itu disebut sebagai hadis yang ada janggalnya. Oke. Nah, dengan demikian kalian bisa paham bahwa hadis syadz itu tidak masuk dalam kategori hadis sahih kalau ada syadz, kalau ada janggal. Hadis sahih sendiri dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, hadis sahih li dzati. Apa ini maksudnya, guys? Maksudnya persyaratan, berapa syarat tadi, sekitar 5 syarat tadi itu sudah terpenuhi. Dengan sendirinya dia akan disebut sebagai hadis sahih. Ada yang kedua yang disebut dengan sahih li ghairi. Apa artinya, Bos? Nah, hadis ini sebenarnya sedikit ada masalah, misalnya di salah satu rawi. Ya. Tetapi matan hadis ini bersesuaian dengan hadis lain yang sudah jelas kesahihan, sehingga hadis yang tadi sebenarnya sedikit bermasalah itu jadi naik derajatnya menjadi hadis sahih dengan sebutan sahih li ghairihi. Jadi karena dukungan hadis lain. Mungkin itu dulu ya. Semoga manfaat.